Oke, selamat datang di Taman Cikalabadi Channel. Di sini saya akan menjelaskan cara menanam yaitu bonsai singkong ataupun telo karet, singkong karet. Ini di daerah Jakarta. Jadi kalau di Jakarta itu tanaman apapun itu bisa terjual. Dan ini mau saya tanam di pot dengan media tanam, sekam, tanah merah gembur, dan pupuk kandang. Media tanam ini sudah kita masukkan di pot seperti ini sekitar separuh pada pot ukuran 50 cm. Lalu di sini kita ikat di karung seperti ini, tujuannya agar kerdil. Jadi ini agar kerdil seperti ini. Ini ada media tanamnya. Seandainya dijual pun dipindahkan kemana-mana itu tidak layu dan bisa tanpa pot. Jadi dipindahkan ini tidak layu. Itu mau ditanam kemanapun itu tidak akan layu. Ini namanya untuk tukang tanam sistem penampungan. Jadi tidak harus beli sama potnya, dibeli. Ini termasuk media yang di karung ini sehingga akar itu tidak bergerak. Lalu setelah seperti ini tinggal kita ditanam saja seperti ini. Kita tanam. Ini jadi buat bonsai seperti ini. Ini udah kita perkirakan di setengahnya ini sudah masuk. Untuk karung seperti ini, akar bisa nembus keluar, air juga bisa masuk ke dalam karung. Dengan media tanam terbatas, singkong ini bisa dibikin bonsai. Nanti juga bisa program akar. Lalu setelah itu, baru kita masukkan lagi media tanam di pinggir-pinggirnya. Jadi ini nanti pertumbuhan itu akan tidak terlalu leluasa seperti di lahan bebas, karena kita fungsikan untuk dibonsai, khususnya kalangan yang tidak punya lahan bebas. Termasuk ini kita tanam itu di atap rumah. Jadi kita nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk di kalangan kota-kota itu tanaman itu adalah sangat dibutuhkan karena kondisinya itu sangat gersang. Banyak bangun-bangunan dan tidak banyak tanaman, tidak ada pertanian, sehingga tanaman itu sangat dibutuhkan, termasuk untuk menyaring polusi udara. Media ini sudah kita campur dengan pupuk kandang. Ini nanti selalu kerdil namun tetap subur karena difungsikan untuk bonsai, dan daunnya juga dikonsumsi itu bisa. Untuk di daerah pegunungan di kampung itu daunnya bisa dimanfaatkan untuk makan ternak kambing ataupun ternak sapi bagi yang sudah terbiasa. Jadi di sana ya ada video saya yang daun singkong untuk makan ternak kambing itu sudah ada. Kita kasih ke kambing. Di sini bisa dijual juga daunnya. Biasanya didistribusikan di warung-warung masakan nasi padang itu dengan makanan khasnya itu lalapan, yaitu daun singkong. Nanti setelah ini sudah tinggi, itu tinggal dipruning saja, dipotong di sini kira-kira 5 cm dari bonggol ini akan kembali tumbuh lagi daun muda dan akan rimbun lagi. Ya, jadi seperti ini. Ini bisa untuk kalangan orang-orang kota. Dan orang Jakarta itu duitnya banyak, itu triliun-triliunan, jadi bukan miliar saja ya, bagian yang punya duit, tapi yang tidak punya duit juga susah. Di sini ini kita manfaatkan sebagai bonsai, dan tadinya telo karet ini tingginya sekitar 10 meter ya, kita potong di sini, kita tanam, lalu kita bikin yaitu agar pendek saja, rimbun, kita manfaatkan untuk tanaman hias ataupun tanaman bonsai. Untuk tanaman seperti ini kemungkinan tidak sama, kebutuhan itu tidak sama, maka disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi khususnya untuk kalangan-kalangan di daerah pedesaan, daerah pegunungan itu yang jelas itu tidak perlu, karena tanaman singkong karet ataupun telo karet ini sudah banyak di sana. Dan semoga ini lebih bermanfaat lagi, kita bisa manfaatkan sebagai tanaman hias ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.